Jika iman kita tertuju kepada Kristus, kita akan berakar dan berdasar di dalam kasih. Dalam Alkitab dikatakan dengan jelas bahwa setiap orang yang mengasihi lahir dari Tuhan dan mengenal Tuhan. Kasih adalah dasar utama dalam kehidupan orang percaya. Kasih hanya dapat kita miliki dan salurkan kepada orang lain jika kita menjalin hubungan dengan Kristus. Jadi sahabat, jadikanlah kebenaran Kristus sebagai satu-satunya dasar dan kasih di hidup kita. Yang ku cinta, kekasih jiwaku, hanya Kau, Yesus, tiada yang lain. Hanya Kau yang ku cinta, kekasih jiwaku, hanya Kau, Yesus, tiada yang lain. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih Menerangi Dalam Kasih Tuhan. Sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya hari ini kita dikuatkan bagaimana kita berdasar dan berakar di dalam kasih. Mari kita berdoa ya. Bapa, terima kasih Kau mengingatkan pada kami pentingnya untuk kami berdasar serta berakar di dalam kasih. Supaya hari ini firman-Mu membuat kami kuat di dalam Engkau, dan firman-Mu juga membuat kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami siap menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Efesus pasal 3 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Mari kita baca ayat selanjutnya, Efesus 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Amin. Wow. Tuhan mau kita berdasar dan serta berakar di dalam kasih. Wow. Puji Tuhan, inilah doa dan kerinduan Paulus, yaitu supaya kita sebagai orang beriman mengerti dan menyadari betapa pentingnya kita berakar serta berdasar di dalam kasih Kristus ini. Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa sekalipun kita memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika kita tidak mempunyai kasih, maka kita sama sekali tidak berguna, ya. Amin ya. Jadi tanpa kasih, semua yang kita lakukan adalah sia-sia. Ya. Akan sia-sia. Tidak berguna dan tidak ada faedahnya. Amin. Karena arti kasih yaitu agape dalam bahasa Yunani adalah kasih yang tidak mementingkan diri sendiri dan kasih yang tanpa syarat. Sedangkan arti kata kasih yaitu hoba dalam bahasa Aram adalah cinta kita yang membara dan menyala-nyala kepada Tuhan. Amin. Jadi ini penting banget ya. Kasih yang pertama artinya adalah agape, kasih yang tanpa syarat.
Dan kasih yang dalam bahasa Aram hoba tadi ya, yang menyala-nyala. Kasih yang menyala-nyala ya. Oleh karena itu supaya kita dapat mengalami kemenangan dalam kehidupan kita, maka kita harus memiliki fondasi yang kuat, yaitu berakar dan berdasar di dalam kasih Kristus. Sehingga hati, pikiran, perasaan, dan keinginan kita dipenuhi, direndam, dan tenggelam di dalam kasih Kristus. Jadi analoginya ini seperti timun, ya, timun yang direndam dalam cuka, maka timun itu berubah menjadi acar timun. Ya, amin ya. Nah bayangkan timun yang biasa berubah menjadi acar timun setelah direndam dalam cuka. Nah demikian juga dengan kita yang orang biasa ini akan berubah menjadi orang yang luar biasa karena dipenuhi dan direndam di dalam kasih Kristus. Sehingga hati, pikiran, perasaan, dan keinginan kita dipenuhi dan dikendalikan oleh kasih Kristus yang penuh kuasa dan yang tidak terbatas. Amin. Wah, ini dahsyat banget ya. Jadi perlu direndam dalam kasih ya. Jadi akhirnya yang mengendalikan kita tuh kasih ya. Iya. Amin. Oleh kuasa dan kekuatan kasih Kristus yang sudah berdasar dan berakar dalam kita ini, maka kita ditransform dari pribadi yang egois, takut dan khawatir menjadi pribadi yang dipenuhi dengan kasih, confident, tidak takut, dan tidak khawatir lagi. Sebab di dalam kasih tidak ada ketakutan, tidak ada tuduhan, dan tidak ada intimidasi. Wow, amin ya. Tidak ada ketakutan, tidak ada intimidasi ya. Amin. Jadi ketika kita dipenuhi dan direndam di dalam kasih Kristus, maka kita sedang menjadikan tempat peristirahatan kasih-Nya menjadi sumber dan akar bagi hidup kita. Sehingga hal ini memberi kepada kita fondasi iman untuk terus-menerus bertumbuh. Amin. Wah, ini luar biasa ya. Iya. Jadi akibatnya kita semakin kuat nih. Iya. Karena dasarnya sudah kuat di dalam kasih ya. Iya. Amin. Nah, akibatnya secara otomatis dan dengan terus-menerus kita diberi kemampuan untuk dapat menggunakan iman kita yang membuat kehidupan Kristus yang penuh dengan kasih, kebenaran, damai sejahtera, sukacita, dan kelimpahan yang tidak terbatas ini akan dialirkan jauh ke dalam diri kita, berkelimpahan dan tidak terbatas. Wow, amin. Tidak terbatas ya. Mengalir jauh ke dalam kita ya. Oleh karena itu, ketika kita menjadikan tempat peristirahatan kasih-Nya menjadi sumber dan akar bagi kehidupan kita, yaitu dengan kita beristirahat, diam, dan tenang di hadirat Tuhan, maka kita memiliki fondasi iman dan kasih yang aman dan kuat, yang akan membuat kita terus bertumbuh, berbuah, berdampak, menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Amin. Wow. Luar biasa ya. Iya. Jadi kasih membuat kita bertumbuh dan semakin kuat ya. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini akan menguatkan kita dari 1 Korintus 13 ayat keempat sampai dengan yang kelima. Demikian firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Wow, puji Tuhan. Inilah yang terjadi kalau kita berdasar dan berakar di dalam kasih. Maka kita menjadi pribadi yang dipenuhi dan dikendalikan oleh kasih. Sehingga kita ditransform menjadi pribadi yang sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Amin. Wow, luar biasa. Jadi perubahan itu dari dalam kita. Iya, ya. ditransform kitanya. Melalui kasih melalui itu ya. Kasih itu, oleh kasih itu ya. Nah, sahabat yang baik, melalui renungan singkat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa sebagai orang beriman, kita harus berdasar dan berakar di dalam kasih Kristus. Sehingga kita dipenuhi dan dikendalikan oleh kasih Kristus. Maka hati, pikiran, perasaan, dan keinginan kita dipenuhi dan dikendalikan oleh kasih Kristus. Iman kita akan kuat dan terus bertumbuh, dan kita ditransform menjadi pribadi yang tenang, sabar, tidak egois, tidak takut, dan tidak khawatir.
Nah sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita mau baca firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 13 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini: iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Firman Tuhan mengingatkan kita sebagai orang beriman bahwa kita harus menjaga dan memiliki tiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar dan yang paling utama dari ketiga hal ini adalah kasih. Karena Allah adalah kasih, maka kasih adalah kekal, abadi, dan tak berkesudahan. Oleh karena itu, kita harus mendasari iman dan pengharapan kita dalam kasih, yaitu dengan kita berdasar dan berakar di dalam kasih. Maka iman kita di dalam Kristus akan kuat dan terus bertumbuh, dan pengharapan kita di dalam Kristus tidak akan pernah hilang dan mengecewakan kita. Sebab iman tanpa didasari oleh kasih akan lemah dan rapuh, dan pengharapan tanpa didasari oleh kasih akan sia-sia dan tidak ada kepastian. Sebab kasih akan membuat iman kita dapat meraih janji-janji Tuhan dan membuat pengharapan kita menjadi kenyataan. Karena kasih tidak pernah gagal. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Nah ini ada beberapa DM yang masuk, salah satunya diantaranya dari Mesa Winardi. Silakan ya. Shalom Pak Agus dan Bu Mala. Shalom juga Mesya. Mesa. Kami berharap saat ini Mesya sedang menyaksikan acara ini ya. Nah demikian isi DM-nya. Saya ingin meminta doanya untuk kesembuhan oma saya. Oma saya hanya terbaring di tempat tidur dan tidak bisa berjalan lagi. Kakinya kaku, tidak bisa bergerak. Hiburannya hanya menonton TV saja. Doakan oma saya agar selalu diberikan hati yang sukacita dan kesehatan. Oma saya suka nonton Terang Kasih setiap malam. Pasti oma sangat senang didoakan di Terang Kasih. Tuhan berkati ya Bapak dan Ibu. Wah, ini luar biasa ini ya. Mesya ya, puji Tuhan. Oma kalau lagi nonton, salam dari kita ya. Salam nih ya dari kita nih Oma ya. Nah, ini luar biasa ya. Kami sangat bersyukur ya, berterima kasih sekali buat Mesya dan omanya Mesya ini ya yang sudah menonton program Terang Kasih setiap malam. Pasti kami doakan untuk kesehatan omanya Mesya ya, sesuai dengan tema berakar serta berdasar dalam kasih. Jadi meskipun oma hanya bisa berbaring menonton TV, tetapi Tuhan selalu ada bersama oma. Mengasihi oma dan menggendong oma. Karena Tuhan tahu hati oma yang mengasihi Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan. Amin. Dan ini akan menjadi doa kita ya. Dengan ayat ini ya. Bahwa Tuhan selalu ingin apa? Menggendong oma dan mengasihi oma ya. Amin. Kita akan menyanyikan satu ayat buat oma. Dan ini merupakan doa kami ya. Jadi kepada Tuhan ya. Bahwa dan firman ini buat oma. Bahwa Tuhan setia kepada oma. Dan Tuhan akan tetap menggendong oma ya. Oma ini ayatnya ada di Yesaya 46 ayat yang keempat ya. Jadi ayat ini juga menjadi doa kita untuk oma supaya oma sukacita, oma sehat, dan kita menyanyikan ayat ini ya. Buat oma tercinta buat oma ya. tercinta ya. Dan juga kalau Mesya lagi menyaksikan ini, biarlah hari ini ada berkat Tuhan untuk Mesya dan oma ya. Berkati oma. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai putih
rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menangguhkanmu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Tuhan berkati Oma. Tuhan berkati Oma. Tuhan Doa berkati, kami ya. Oma sehat dan sukacita dan selalu ada dalam semangat yang luar biasa ya Oma ya. Tuhan Amin. berkati. Nah ini ada DM berikutnya nih dari Widi Tubongkasi ya. Selamat malam Pak Agus dan Mala. Selamat malam juga Widi. Ya. Berharap sedang menyaksikan program Terang Kasih ini ya. Nah demikian isi DM-nya. Saya sedih karena anak-anak saya tidak akur. Mereka tidak peduli satu sama lain karena bertengkar soal warisan keluarga. Tolong doakan agar mereka dapat kembali mengasihi satu sama lain seperti dahulu. Terima kasih ya. Nah Widi, kami mengerti nih, pasti sedih banget ya Sedih kalau sekali, anak konflik, pasti. apalagi soal warisan lagi gitu Iya. ya. Pasti sedih banget ya. Kami ngerti kesedihan Widi ya, yang menghadapi keluarga yang tidak akur karena bertengkar soal warisan. Sesuai dengan tema berakar dan berdasar di dalam kasih, jadi pasti kami akan doakan Widi dan anak-anaknya supaya kembali akur dan rukun kembali ya. Sebab Tuhan ingin supaya kita bersaudara bisa rukun dan saling mengasihi. Sebab bagi Tuhan hidup rukun dan saling mengasihi itu lebih penting ya Iya. daripada pewarisan, harta dan yang lain. Dan hanya kasih yang bisa mengikat, menyatukan dan menyempurnakan keluarga ya. Ini ada firman Tuhannya buat Widi yang kita bisa doakan dalam Kolose 3:14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, biarkan firman ini menjadi jaminan untuk Widi dan sahabat yang baik yang sedang menghadapi konflik dalam keluarga, karena hanya kasih yang bisa mengikat, menyatukan dan menyempurnakan. Mari kita berdoa ya. Kita berdoa buat Widi dan sahabat yang baik yang membutuhkan zaman Tuhan untuk pemulihan dalam keluarga. Tuhan, kami pegang firman-Mu bahwa hanya kasih yang bisa mengikat, menyatukan dan menyempurnakan keluarga kami. Kami berdoa untuk Widi yang sedang tidak akur keluarganya. Kami berdoa biarlah hari ini kasih Allah mengalir, keluarga disatukan dan diperdamaikan, dan bersahabat yang baik yang mengalami pergumulan juga di dalam kehidupannya, dalam keluarganya juga biarlah hari ini diperdamaikan kembali. Kami berdoa biarlah kasih Allah menyatukan dan menyempurnakan setiap keluarga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih Terima ya. kasih. Ya. Bagi sahabat yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar rohani, Silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasihrtv. Nah sahabat yang baik, saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita, hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat berakar serta berdasar di dalam kasih. Yang pertama, kita menjadikan tempat peristirahatan kasihnya menjadi sumber dan akar bagi kehidupan kita. Sehingga hal ini memberi kepada kita fondasi iman untuk terus-menerus bertumbuh. dan yang kedua, kita menjadikan tempat peristirahatan kasihnya menjadi tempat untuk kita rest, beristirahat, berdiam dan tenang di hadirat Tuhan. Sehingga hati, pikiran, perasaan dan keinginan kita dipenuhi dan dikendalikan dengan kasih Kristus. Ketiga, ketika hati, pikiran, perasaan, dan keinginan kita dipenuhi dan dikendalikan dengan kasih Kristus, maka kita ditransform menjadi pribadi yang sabar, murah hati, tidak sombong, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah sahabat yang baik, apakah saat ini engkau rindu untuk dipenuhi dengan kasih Kristus? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, kalau saat ini kau rindu untuk dipenuhi kasih Kristus, mari buka hatimu, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, lalu persilahkan Roh Kudus untuk mengalirkan dan memenuhi hatimu dengan kasih Kristus yang melimpah-limpah. Dan rasakan kasihnya yang manis dan lembut ini merendammu sampai engkau tenggelam di dalam kasihnya. Mari kita datang kepada Tuhan.
Bapa, sungguh kami bersyukur oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus membawa kami untuk terus dipenuhi dan direndam di dalam kasih Kristus, sehingga kami berdasar dan berakar di dalam kasih. Kami menjadikan tempat peristirahatan kasih-Nya menjadi sumber dan akar yang kuat dalam kehidupan kami. Dan kami percaya, kami deklarasikan bahwa di dalam Kristus kami memiliki fondasi iman dan kasih yang aman dan kuat, yang membuat kami dapat terus bertumbuh dan berbuah, sehingga kehidupan kami mengalami terobosan, kemenangan, dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan Terang Kasih Menerangi Dalam Kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Ku ingin selalu di dekatmu, ku ingin selalu bersamamu, ku ingin selalu di hadiratmu, menikmati kasih-Mu. Kau membuatku jatuh cinta, tenggelam dalam kasih-Mu. Kau membuatku bersukacita oleh cinta-Mu, Tuhan. Kau membuatku jatuh cinta, tenggelam dalam kasih-Mu. Kau membuatku bersukacita oleh cinta-Mu, Tuhan. Oleh cinta